Oke, haleluya. Senang bisa berada di tengah-tengah saudara kembali. It's a home, it's a family. Saudara, dan sebelum saya mulai tidak terlambat kalau saya mau ucapkan Happy New Year dan juga Happy Chinese New Year. Jadi sekaligus semuanya ya, kongsi. Angpaunya mana? Gitu. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan bicara satu topik sesuai dengan tema Anda adalah tahun ini kalau tidak salah enlighten ya. Lalu bulan ini temanya adalah wisdom and revelation. Dan untuk wisdom and revelation ketika saya menerima ini lalu saya berdoa dan Tuhan hanya kasih saya satu topik, it's beyond. Coba katakan beyond, melampaui. Jadi hari ini saya punya tema adalah beyond, melampaui. Dan saya akan membahas mengenai wisdom and revelation tentunya. Tetapi temanya adalah bicara beyond, melampaui sesuatu. Saudara, tahukah saudara beyond artinya melampaui? Melampaui apa? Panca indera. Melalui panca indera saudara, naluri saudara yang manusiawi, bahkan akal saudara, pengetahuan saudara, bahkan kemampuan saudara, your skill, it's beyond. Melebihi cara berpikir saudara yang lazim. Maka itu saudara namanya beyond itu melampaui. Dan bukan cuma melampaui, itu artinya tidak biasa. Coba bilang tidak biasa. Sesuatu yang tidak mengikuti kelaziman manusia, it's beyond. Karena kalau Anda tidak terbiasa dengan beyond, Anda akan terbiasa dengan yang sudah lazim. Dan itu yang sering dikatakan sebagaimana lazimnya. Sehingga kalau Anda melakukan apapun memang udah lazimnya begini. No, Tuhan itu bekerja tidak dibatasi oleh pengetahuan manusia. Bisa katakan amin saudara. Jadi beyond artinya melampaui cara berpikir kita, melampaui pengalaman kita, melampaui pengetahuan kita. Dan dia juga bicara beyond artinya melampaui atau tidak lazim, di luar kelaziman saudara. Gitu. Karena itu Allah kita adalah Allah yang beyond. Coba katakan sekali lagi beyond. Melampaui apa? Melampaui kemanusiaan saudara dan melampaui kealamiahan kita. Allah itu melampaui kemanusiaan kita sebagai manusiawi dan juga melampaui segala kealamiahan kita. Karena dia adalah Allah supranatural. Dia adalah Allah yang kekal. Dia adalah Allah yang tidak akan pernah mati. Dia sudah ada sebelum kita ada. Dia sudah ada sebelum dunia ada. Dunia ada karena dia. Dan dia akan ada selama-lamanya. Anda paham saudara? Itu sebabnya kadang-kadang konsep manusia pun sulit untuk menerima ini. Karena dia adalah beyond. Nah saudara, ada satu ayat firman Tuhan saya mau ajak saudara untuk melihat Efesus pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Satu ayat yang menjelaskan mengenai beyond. Efesus 3, 18 sampai 20. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Memahami apa? Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Coba bilang panjang, tinggi, lebar. Itu adalah ukuran ruang. Panjang kali lebar luas, panjang kali lebar kali tinggi adalah ruang. Dan saudara hidup di dalam sebuah ruang, 3 dimensi. Tapi Allah berkata kasihnya bukan hanya panjang, lebar, dan tinggi, tapi dalam, it's beyond. Karena apa dia dalam? Dia bisa menyentuh kedalaman saudara. The love of God bukan hanya dirasakan secara fisik, sensasi, but it is inside you, di dalam saudara, di dalam saya, menyentuh kedalaman saudara. Sehingga itu sebabnya kalau ada kasih Allah, Anda bisa nangis dan berubah total dari dalam keluar. It's beyond. Kasih Allah gak bisa dipahami dengan akal saudara. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui. Betul? Efesus 3 ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui. Coba katakan melampaui. Melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dapat dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak. Coba bilang jauh lebih banyak. Sekali lagi jauh lebih banyak. Kalau dalam bahasa Inggrisnya exceeding beyond. Jauh lebih banyak. Lebih banyak dari apa? Dari yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi doa saudara, pikiran saya itu terbatas. Kata-kata manusia terbatas. Betul nggak saudara? Nah saudara, tetapi ketika Anda bersama dengan Allah, Allah sanggup melakukan melampaui, beyond, exceedingly beyond, melampaui apa yang Anda doakan. Kita berdoa, Tuhan, Engkau memberikan saya berkat. Berkat yang ada di pikiran kita paling sanggup berapa? Kalau yang biasa pegangnya 1 juta, ngomong 1 miliar udah gede loh.
Kalau yang biasa pegang 1 miliar, 100 miliar baru gede ya. Yang pegang 100 miliar, 1 T baru besar. Betul nggak saudara? Nah bagi kita yang rata-rata pegang 1 juta, Tuhan berkati saya. Maka di pikiran kita 1 miliar gede banget. Tuhan bilang, ya kamu cuma minta 1 miliar. Aku melampaui itu. Aku sediakan kamu 1 T. Nggak sanggup kita mikirnya. Karena nggak bingung, kalau dikasih 1 T juga kita bingung ngabisinnya gimana. Betul nggak saudara? Pakainya gimana? So it's beyond. Saudara paham maksud saya? Nah saudara, itulah sebabnya kenapa dia seringkali melakukan perkara-perkara yang bisa mengejutkan saudara. Surprise. Saya pernah khotbah di tahun lalu bicara soal surprise by the Holy Ghost. Dikejutkan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus bisa mengerjakan hal-hal yang mengejutkan saudara. Why? Karena it's beyond. Bisa tiba-tiba dia kasih saudara pekerjaan yang Anda nggak pernah pikirkan sebelumnya. Bisa-bisa dia kasih Anda berkat yang Anda nggak pernah pikirkan sebelumnya. Bisa-bisa dia memberikan Anda rumah yang Anda nggak pernah expect sebelumnya. Kenapa? It's beyond. Nah kalau Anda mengerti ini, maka Anda nggak boleh membiasakan cara berpikir Anda, beroperasi Anda sebagai orang Kristen dalam keterbatasan saudara. Tahukah saudara, Anda bisa dengan keterbatasan saudara, Anda melihat Tuhan seperti itu? No. Tuhan itu melebihi dari keterbatasan saudara. Bisa katakan amin? Filipi 4 ayat yang ke-7, Alkitab bilang begini. Damai sejahtera Allah yang melampaui. Melampaui apa? Segala akal dan yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, kalau Anda menerima damai sejahtera Allah, it's beyond. Itu melampaui segala akal. Anda nggak bisa mengerti. Makanya kenapa di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah ketegangan hidup, Anda bisa damai. Makanya orang dunia bisa nggak ngerti saudara. Dia bilang, gua heran sama lu ya. Orang udah lagi begini kok lu tenang-tenang aja. Bisa lu ya begitu ya? Pernah gak dengar orang kayak ngomong begitu? Saudara, kenapa saudara bisa? It's beyond. Secara akal gak masuk di akal. Tapi gak tahu kenapa Anda begitu damai sejahtera, punya kekuatan dari Tuhan. Kenapa? Karena damai Allah melampaui akal saudara. Makanya gak heran Alkitab bilang bahwa pikiranku bukan pikiranmu. Rancanganku bukan rancanganmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya rancanganku dan pikiranku daripadamu. Betul nggak saudara? Nah karena itu begitu jauh. Artinya apa? Saudara nggak bisa mengotakkan Tuhan sebatas pikiranmu. Ada cerita, ini joke, mau denger joke gak? Ada seorang anak muda lulus S3 summa cum laude. Tahu nggak summa cum laude itu luar biasa. Lalu dia pimpin anak muda di gereja. Susah loh kalau pemimpin anak muda S3 summa cum laude. Pinter banget. Akalnya waduh. Lalu diutus seorang pendeta, pemuda juga. Lulus S3 doktor DTH summa cum laude. Nah lu sama-sama summa cum laude. Ketemu. Nah anak muda ini bilang begini. Kamu gak bisa melayani di anak muda sebelum kamu bisa jawab pertanyaan saya. Baik. Kontes, ada kontes dulu, nggak gampang rupanya pelayanan di anak muda kayak begini. Susah loh, Starji melayani kayak begini. Kontesnya apa? Pertama, buktikan kalau Tuhan ada. Dan bentuknya Tuhan, wujudnya Tuhan seperti apa? Jelly, kursi, kayu, apa? Kasih tahu. Kamu nggak usah pakai teologi-teologian, gua nggak ngerti kata dia. Gue maunya simple-simple aja. Sekarang anak muda kan begitu kalau ngomong-ngomong. Kita kasih tahu teologi terlalu berat pastor. Yang simple-simple aja gitu. Nah saudara pendeta ini, yang anak muda ini D3, langsung di belakang kepalanya nih muncul semua buku-buku yang dia pernah baca tuh. Ngerti gak? Gak ketemu-ketemu loh. Menjelaskan bentuknya Tuhan tuh kayak apa. Terus dia bilang, dia udah tahu nih, pasti gak bisa jawab. Sebelum lu jawab lagi yang kedua saya tanya, apa artinya takdir? Gak usah pakai teologi, gue mau tahu artinya takdir. Duh, makin pusing ya. Pertanyaan satu aja udah susah, pertanyaan kedua lagi, betul gak? So dia minta wisdom. Ah ini temanya wisdom. So dia minta wisdom of God. It's beyond, coba bilang beyond. Lalu tiba-tiba dia dapat wisdom of God. Dia deketin pemuda itu, dia gampar sekencang-kencangnya. Boom, gitu loh. Dia bilang, kamu ngajakin gue berantem. Loh katanya lu minta jawaban yang sederhana. Apa? Ya gue gampar lu. Apa artinya? Gua tanya sama lu, waktu gua gampar sakit apa enggak? Sakit. Contoh tunjukkan sama gua.
Wujudnya kayak apa? Kayak jelly? Kayak angin? Kayak apa? Ya gue gak bisa ngomong, tapi gue rasa sakit. Itulah Tuhan. Tuhan gak bisa dijelaskan wujudnya kayak apa, tapi dia ada gitu. Nah pertanyaan kedua, takdir apa? Lu kemarin mimpi gak ditabok pendeta? Enggak, itu takdir namanya. Itu namanya beyond. Haleluya. It's beyond. Come on. Gak pernah gue mimpi ditabok pendeta. Ini takdir namanya lo. Jadi sederhana jawabannya, iya lu bener juga. Mah dikasih pelayanan. Makanya kadang-kadang orang perlu ditabok dulu, saudara. Saudara bilang, saudara, jangan sampai kau ditabok. Bilang gitu, saudara. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Apa sih hikmat? Sekarang saya mau masuk kepada poin saya. Saya akan bagi saudara beberapa subjek ini dibagi beberapa hal. Yang pertama saya mau bicara soal apa sih artinya hikmat, apa artinya wisdom, apa artinya revelation. Kalau Anda nggak ngerti artinya, Anda akan coba-coba ngomong yang susah nanti. Nggak tentu sama. Contoh, saya kemarin bicara dengan tim para pendoa. Saya memberikan arahan kepada para pendoa kemarin. Saya tanya begini sama para pendoa. Coba kalau saya sebut excellent, kamu bisa nggak? Coba saya bilang excellent. Coba Anda bisa ngomong excellent? Excellent. Excellent, excellent, excellent. Semua bisa ngomong excellent, bisa mengutip ngomongan saya excellent. Pertanyaan saya, apa yang ada di kepalamu excellent sama di kepala saya sama apa enggak? Kalau apa yang di kepalamu excellent dengan kepala saya enggak sama, you bisa sebut ngomongan saya excellent, tapi Anda punya pengertian yang berbeda sama saya. So saya harus menyampaikan khotbah ini supaya saudara in the same page, sama saya, wisdom itu apa, revelation itu apa. Kalau enggak Anda punya pengertian sendiri. Halo? Amen? Oke, baik, kita melihat apa itu hikmat dan pewahyuan. Simpelnya sekali lagi, hikmat dan pewahyuan adalah substansi, ada di slide saya. Substansi atau materi supranatural yang melampaui kemanusiaan dan kealamiahan saudara. Ini secara umum. Nanti saya akan masuk lebih dalam apa itu hikmat, apa itu pewahyuan. Tapi secara umum hikmat dan pewahyuan adalah substance atau substansi atau materi supranatural yang melampaui kemanusiaan dan kealamiahan saudara. Kenapa saya sebut substance? Kenapa saya bilang materi? Kalau Anda mau membuat ini, ada materinya bukan? Ada bahan bakunya bukan? Baru bisa jadi. Saudara, wisdom itu bukan cuma kata-kata sia-sia, bukan pengertian sia-sia, tapi dia bisa mewujud nyatakan dari apa yang Anda nggak bisa ngerti, bisa menjadi seorang bisa mengerti. Itu adalah substance. Bahkan bisa membuat orang bisa melakukan sesuatu yang tadinya begitu rumit, nggak punya jalan keluar, bisa dapat jalan keluar. It's real, karena wisdom bukan di awang-awang, it's real. Halo? Coba bilang real. Itu nyata, Anda bisa alami wisdom itu kalau diberikan. Anda bisa lihat contoh ketika Salomo punya wisdom, itu kelihatan wisdomnya di mana? Dengan cara duduk, cara makan, ngatur semua, itu kelihatan nyata. Is wisdom, kenapa? Materinya ada. Paham gak? Sampai di sini jelas gak nih saudara? So Anda gak bisa bilang saya punya wisdom tapi gak ada materinya, gak ada realitasnya. Mana realitas dari wisdom saudara? Paham gak? Yang jelas katakan amin. Alright, mari kita akan melihat saudara, hikmat itu apa? Hikmat adalah kira-kira begini saudara, saya coba artikan. Adalah ketepatan, coba bilang ketepatan. Tepat artinya akurat. Ketepatan dari tindakan atau keputusan saudara yang bijak dalam pengaplikasian pengalaman, pengetahuan, keterampilan, wawasan dan penilaian yang baik yang diberikan oleh Roh Kudus. Memang agak panjang, tapi saudara mesti tahu yang namanya wisdom itu adalah Anda akurat dalam mengaplikasikan. Kata pengaplikasian ini penting, coba bilang aplikasi. Hikmat bukan cuma pengetahuan belaka, tapi diaplikasikan. Dan bisa diaplikasikan. Dan waktu Anda aplikasikan itu bisa tepat. Dan bukan cuma tepat, tapi bijak. Bukan cuma bijak, tapi bisa membawa Anda punya judgment, penilaian yang baik. Sampai di sini jelas? Clear? Jadi Anda mempunyai hikmat artinya Anda bisa mengaplikasikan pengetahuan saudara, pengalaman saudara, keterampilan saudara yang Anda tahu selama ini Anda aplikasikan secara baik. Itu perlu hikmat. Percuma Anda bisa banyak pengetahuan tapi nggak bisa mengaplikasikannya. Percuma Anda punya pengalaman tapi nggak bisa diaplikasikan. Anda bilang saya punya pengalaman, pengalamannya mana bukti pengalaman saudara? Boleh bilang Anda punya wawasan begitu besar tapi aplikasikan gimana? You need wisdom. Tapi bukan cuma diaplikasikan saja, tapi tepat dan betul-betul saudara bijak.
waktu Anda melaksanakan. Sampai sini paham? Ngerti ya? Alright, saya mau berikan ini supaya apa? Supaya saudara ngerti maksudnya hikmat itu apa, maksudnya revelation itu apa. Alright, mari kita lihat Amsal 3 ayat 19. Dengan hikmat. Dengan apa? Dengan hikmat. Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Jadi Tuhan itu tahu bagaimana meletakkan dasar bumi itu because of the wisdom. Jadi kalau Anda punya wisdom, Anda ngerti bagaimana mengatur sesuatu dengan baik. Paham gak nih saudara? Anda belajar sekolah, katakan sekolah kedokteran. Nah, Anda perlu wisdom untuk mengaplikasikan pengetahuan kedokteran saudara, sehingga ketika Anda aplikasikan itu tepat, akurat. Ada seorang dokter bilang begini sama saya, ada banyak dokter pinter di Indonesia Pak, tapi gak banyak dokter yang pinter dalam melakukan analisa, atau itu namanya istilahnya diagnosa. Tidak banyak yang pintar diagnosa. Nah, diagnosa ini artinya apa? You need wisdom to apply. Dokter ini suatu kali ketemu pasien, dikasih obat antibiotik nggak turun-turun panasnya. Segala sesuatu dia udah praktekkan, kok nggak bisa ya? Apa nih dokter bilang? Tapi dia bilang gini, karena dia tahu pasiennya Kristen dan pendetanya Kristen, dia bilang yuk kita doa yuk. Pendeta bisa begitu tuh. Karena dia tahu it's beyond. Ketika dia berdoa, tiba-tiba dia dapat wisdom. Dia bilang gini, sekarang gini, saya udah kasih obat, kamu gak turun-turun panasnya, kamu ke dokter gigi deh, periksa di dokter gigi. Periksa dokter gigi, ternyata ada infeksi di giginya. Begitu giginya sembuh, turun panasnya. Itu wisdom. Wisdom is real. Halo, betul atau enggak? Amsal 24 ayat yang ketiga. Dengan hikmat rumah didirikan. Anda nggak bisa cuma sekedar menikah, berkeluarga, asal ada duit, asal ada pekerjaan, asal ada posisi aman. No, you need wisdom to build. Karena itu adalah ketepatan segala pengetahuan yang selama ini Anda tahu, Anda ngerti, Anda perlu aplikasikan di keluarga saudara, dan you need wisdom. Saya sering katakan bahwa the signature of apostle, sebuah tanda tangan dari rasul adalah wisdom. It's about wisdom. You need the wisdom of God. Halo, Anda di pekerjaan perlu wisdom, Anda di sekolah Anda perlu wisdom, dalam pergaulan Anda perlu wisdom, di dalam pelayanan apalagi saudara, dalam pengambilan keputusan you need wisdom, dalam memilih you need wisdom. Betul gak? Satu ayat yang 3 ayat lah, 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita perhatikan ayat ini. Supaya saudara ngerti what is wisdom and what is revelation. Karena ini penting saudara, kalau enggak nanti Anda bisa ngertinya sendiri-sendiri ya. 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 3. Ketika Ratu Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak menguji dengan teka-teki. Ratu nguji raja. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah sangat banyak, emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, ditanyakanlah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu, bisa jawab. He has wisdom. Ngerti saudara? Bagi raja tidak ada yang tersembunyi dan tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Karena it's beyond, come from God. Karena Allah pencipta segala sesuatu, dia tahu segala sesuatu, dia bisa memberikan jawaban buat saudara. Jadi kalau Anda punya wisdom, persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan-persoalan pekerjaan, persoalan-persoalan hidup saudara, Anda bisa jawab serumit apapun. Kalau Anda punya wisdom of God, Anda bisa mengaplikasikannya tepat dari Tuhan. You need that. Jangan pikir ini hanya untuk orang tua. Tidak, anak muda juga. Yang anak-anak muda, ketika engkau punya wisdom, Anda bisa melampaui orang yang dewasa yang gak punya wisdom. Sehingga orang akan berkata, kenapa kamu anak muda bisa mikir seperti begitu? That's the wisdom of God. Lalu kita lanjut, ayat keempat. Ketika Ratu Sheba, negeri Sheba melihat, coba bilang melihat. Melihat segala hikmat. Hikmat bisa dilihat. Saya kasih tahu saudara, hikmat bisa dilihat.
Bisa kelihatan dengan mata. Why? Karena it is applied. Itu dipraktekkan, itu diaplikasikan, itu ada real nyata. So we can see the reality of a wisdom. Wisdom bukan cuma diangan-angan, dipahami. No, you can see the wisdom. Pekerjaan saudara, pelayanan saudara, hidup saudara, keluarga saudara, orang tua, ayah, ibu, anak, dan sebagainya. Akan kelihatan waktu Anda mengaplikasikan sesuatu, ada wisdom apa enggak di dalamnya. You can see the wisdom. Maka kemudian dikatakan di sini ketika Ratu Negeri Sheba melihat, coba bilang, melihat hikmat. Coba bilang lagi ke sebelah saudara gitu, hikmat bisa dilihat, tahu? Coba. You can see the wisdom. Melihat hikmat, Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, tercengang ratu itu. Ayat 5 sering dipakai sebagai kata service excellence. Pelayanan bintang 5 excellence, service bintang 5 excellence. Saya beritahu saudara, zaman Salomo belum ada training excellence. Kalau sekarang banyak training service excellence, benar atau tidak? Zaman Salomo enggak ada. Kok bisa dia lakukan ini? Because of the wisdom. Kalau Salomo punya wisdom bisa bikin begini, sebenarnya Anda juga bisa. Coba bilang, saya juga bisa. Bisa. Why? We get the same God. Kita mempunyai Allah yang sama dengan Salomo. Kita bisa mendapatkan wisdom yang sama dari Salomo. Ada banyak keuangannya berantakan walaupun dia pintar cari duit. Kenapa? Gak ada wisdom. Gak ada wisdom. Kenapa orang pintar dia, saudara, bekerja berhasil tapi dia gak bisa bangun rumah tangganya? Gak punya wisdom. Itu sebabnya Anda butuh wisdom of God. Sampai sini jelas? Kita lanjut. Apa itu pewahyuan? What is revelation? Saya percaya saudara, revelation selalu berkaitan dengan God, dengan divine, dengan Allah. Itu sebabnya disebut revelation. He reveals about him. Mari kita lihat, pewahyuan adalah penyingkapan ilahi yang bersifat supranatural kepada manusia mengenai Tuhan dan hal-hal ilahi. So dia akan reveal kepada saudara hal-hal yang bersifat ilahi. Hal-hal yang bersifat kealahan dia. Bersifat kekekalan. Dan he gave you revelation. Ketika Anda perlu mempraktekkan hidup saudara sehari-hari, you need wisdom. Do you understand? Anda mengerti kira-kira? Coba-coba yang ngerti lambaikan tangan. Jadi wisdom untuk keperluan kehidupan saudara sehari-hari, Anda butuh wisdom. But if you want to know God, Anda mau mengenal Tuhan, you need revelation. Penyingkapan ilahi yang bersifat supranatural kepada manusia mengenai Tuhan, hal-hal ilahi, kekekalan dan firman-Nya membuka mata hati saudara, pengertian saudara. Waktu Anda baca Alkitab tiba-tiba Anda bisa mengerti itu bukan karya kepintaranmu, itu adalah revelation of God. Pewahyuan Tuhan membuat Anda ngerti. Hal-hal yang Anda nggak ngerti tentang Tuhan tiba-tiba Anda bisa mengerti, itu adalah revelation of God. From God, datang dari Tuhan. Betul atau tidak? Tahukah saudara ketika Tuhan bertanya kepada murid-murid, menurut kamu siapa aku ini? Pernah baca ayat itu? Petrus yang jawab apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Benar katamu, kata Tuhan, bukan manusia yang menyingkapkan kepadamu. Dalam bahasa Inggris berkata, there is no, bukan dari blood, bukan dari flesh and blood. It is not from flesh and blood. Bukan dari manusia, darah, daging manusia, kealamiahan manusia yang membuat kamu mengerti. But from my Father. Itu adalah revelation. Sehingga kamu bisa kenal Tuhan dengan benar. Maka itu saudara di gereja dan pada hari ini khususnya wisdom and revelation Anda butuh dua-duanya. Satu unit revelation to know God, Anda bisa kenal Tuhan dengan benar, Anda bisa ngerti perkara-perkara spiritual karena Tuhan singkapkan mata hatimu sehingga Anda mengerti. Itu namanya revelation. Tapi Anda juga bisa melakukan pekerjaan sehari-hari dengan baik dalam hubungan, dalam pekerjaan. You need wisdom of God. Sehingga aplikasi dari apa yang Anda tahu, Anda membutuhkan hikmat. Sampai di sini Anda paham saudara? Ngerti ya? Coba yang ngerti katakan amin. Haleluya. Saudara bilang, wah, ini bukan berat, tapi ini perlu buat saudara. Amin? Efesus 1.
ayat 18-21. Supaya ia, Tuhan, menjadikan mata hatimu terang. Coba bilang, mata hati saya terang. Ada satu lagu waktu itu dinyanyikan, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, I want to see you. Kalau mau melihat Tuhan, mau mengenal Tuhan, mengetahui Tuhan, Anda membutuhkan mata hati dibuka. And you need the revelation of God. Lalu dikatakan begini, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia di antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi, coba bilang jauh lebih tinggi. It's beyond, coba bilang beyond. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan, penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Selama Anda jadi orang Kristen, yang sudah jadi Kristen lebih dari 10 tahun ada? Tolong angkat tangan yang lebih dari 10 tahun. Oke, banyak juga. Yang di bawah 7 tahun. 1, 2, oh kebanyakan ini senior. Senior. Gitu. Harus jelas senior. Kalau R-nya hilang bahaya. Senior lain, saudara. Anda boleh sudah lama jadi Kristen. Selama mata hatimu belum dibuka Tuhan. Saudara pikir kita ngerti Tuhan? Kenal Tuhan? Kita cuma ngerti secara pengetahuan doang. Kita hanya memproses sampai di sini, tapi belum sampai ke sini. Makanya Paulus berkata, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan hikmat manusia, not the wisdom of man, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Supaya orang yang mendengarnya tidak mengandalkan hikmat manusia, tapi kuasa Allah. Kekuatan Roh Kudus, kekuatan Allah. Paulus berkata bahwa aku melayani bukan menulis di loh batu, tetapi menulis di loh hati manusia. Bagaimana bisa menulis di loh hati kalau hatinya nggak terbuka? Itu adalah revelation. Ketika revelation saudara mendengar sebuah khotbah, itu menjadi revelation buat saudara. Menyingkap saudara, tahukah saya sedang menulis di hati saudara. Ketika saya khotbah hari ini dan Anda menangkap itu dan itu menjadi revelation, itu membuat Anda ngerti, maka saya sedang menulis di hati saudara. Kenapa? That revelation yang membuat saudara bisa mengerti. Makanya apostolic ministry, pelayanan rasuli adalah wisdom and revelation. You need the revelation, you need the wisdom. Halo? Sampai sini paham saudara? Jangan heran, nanti saya akan tunjukkan bahwa anak kecil pun bisa punya itu. Anak bukan harus orang tua saudara. Jadi sudah ngerti? Pengertian secara umum? Ya tentu kalau mau detail mesti di kelas ya. Tapi paling tidak saya perlu taruh ini buat saudara supaya tahu. Revelation untuk Anda bisa mengerti apa yang perkara-perkara ilahi, perkara kekekalan dari Tuhan. Firman Tuhan yang Anda baca, you need the revelation, unlock it. Dan Tuhan yang menyingkapkan. Tapi Anda dalam keseharian saudara, pekerjaan saudara sehari-hari, you need wisdom to apply it. Bahkan ada firman Tuhan yang perlu Anda aplikasikan dalam sehari-hari, Anda butuh wisdom. Paham sampai di sini? Clear sampai di sini? Alright. Nah sekarang saya akan masuk bagian yang kedua. Apa manfaatnya wisdom and revelation buat saudara dalam hidupmu sehari-hari? Apa manfaatnya buat saudara? Siapa yang setuju sama saya? Kalau manusia itu terbatas kemampuannya. Setuju? Anda setuju? Yang tidak terbatas itu hanya Tuhan. Betul? Anda mesti tahu dulu ini. Saudara dan saya terbatas, hanya Tuhan yang tidak terbatas. Itu sebabnya dia bisa supply semua buat saudara, punya jawaban persoalan hidup saudara berasal dari dia. Kenapa? Karena dia tidak terbatas. Betul? Hal yang berikutnya Anda mesti tahu bahwa masalah dan tantangan hidup sekarang ini makin rumit. Setuju nggak? Hah? Siapa yang setuju masalah-masalah hidup ini makin rumit? Saudara pikir teknologi bisa menjawab? Makin rumit, makin kompleks. Sampai kita pun, orang pun yang pendidikannya tinggi bingung bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada sekarang. Kenapa? Karena persoalan ini makin kompleks karena orang-orangnya rumit. Saudara saya ulangi ya. Persoalan makin rumit karena orangnya pada rumit. Kenapa pada rumit? Karena masalah mental. Kenapa pada rumit? Karena masalah emosi. Kenapa pada rumit? Karena masalah hati. Ngerti gak sih saudara?
Makanya ada banyak orang yang sakit hati, kepahitan, kebencian lah, mental problem lah. Makanya sekarang ada istilah perlu healing. Kenapa? Itu membuktikan bahwa manusia sedang masalah. Nah, masalah sudah rumit, terus orangnya rumit, maka makin Coba tanya sebelah saudara, kamu rumit enggak? Oke, kemarin yang ikut pembinaan saya sudah tanya. So jangan jawab ya. Yang sudah ikut pembinaan jangan jawab pertanyaan saya. Saya hanya bertanya buat yang tidak ikut pembinaan kemarin. Ready? Mana yang Anda perlukan? Jawab, pilih salah satu. Jangan bilang dua-duanya. Pilih salah satu. Mana yang Anda perlukan dalam hidup ini? Jalan keluar atas masalahmu atau firman Tuhan? Ayo. Mana? Suruh pilih lo ya, jangan bilang dua-duanya pastor, gue juga tahu gitu loh. Saya mau tanya saudara, kalau suruh pilih mana Anda pilih? Jalan keluar atas masalahmu atau firman? Ayo, yang bilang jalan keluar atas masalah, angkat tangan. Oke, yang bilang firman, angkat tangan. Yang kagak ngerti, angkat tangan. Haleluya. Tahu nggak saudara, kita punya tendensi untuk mencari jalan keluar. Karena kita punya masalah, kita perlu jalan keluar dong, betul nggak? Tapi jalan keluar ini adalah jalan keluar temporer untuk masalah saudara A. Begitu ketemu masalah B, piye? Perlu lagi jalan keluar. Ketemu C, namanya hidup punya masalah, makin rumit. Ketika Anda ketemu satu jawaban, ada berikutnya Anda bingung sendiri. Makanya Anda ke gereja, kadang-kadang orang Kristen nih di Jakarta maksud saya. Bukan di Balikpapan, di mana tadi? Di Jakarta. Nah di Jakarta, orang Kristen kalau datang ke gereja berharap khotbahnya menjawab masalahnya. Makanya gitu pendetanya khotbah tidak sesuai kebutuhan, dia bilang pendetanya nggak nyambung. Halo? Khotbahnya nggak nyambung sama gua. Kenapa? Karena nggak pas dengan masalah gua. Loh, saudara kalau Anda datang mau cari masalah, menyelesaikan masalah doang, ya nggak ketemu-ketemu lah. Saudara Anda butuh firman. Why? Karena pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Lalu Ibrani 11 ayat 3 berkata, alam semesta telah dijadikan oleh firman. Maka semua yang ada di bumi ini, di dunia ini, semesta ini ada karena firman. Apa yang diucapkan oleh Tuhan jadi. Manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi oleh setiap firman. Tahukah saudara ketika Anda terima firman, ada revelation of God. Anda dapat dari firman Tuhan di dalam hidup saudara. Dengan pertolongan Holy Spirit, dengan pertolongan Roh Kudus dalam hidup saudara, Anda akan menemukan jalan keluarmu sendiri. Dan jalan keluar itu adalah tuntas. Permanen dari Tuhan. Why? Because you have the word of God. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Dari yang gak ada menjadi ada. Setuju gak begitu? Berarti yang gak ada jalan keluar bisa jadi ada jalan keluar. Berarti yang gak ada kerjaan bisa dapat kerjaan. Berarti yang belum dapat jodoh bisa dapat jodoh. Oh yang ini mestinya aminnya keras buat yang belum dapat. Anda paham gak sih maksud saya? Why is it? Because you have the word of God. Firman itu adalah substansinya. Jadi kalau Anda ke gereja ya, pendeta boleh khotbah, tidak cocok dengan masalahmu, tangkap firmannya. Makanya Alkitab bilang apa? Barang siapa yang bertelinga hendaklah yang mendengar apa kata roh. Anda mesti tangkap pesan roh buat saudara, message itu. Bukannya cari jalan keluarmu, bukan dengerin khotbah untuk dapat jawaban. No, Anda dengerin khotbah untuk dapat pesan dari Holy Spirit buat saudara. Maka Anda akan menjadi orang yang dewasa. Anda akan menjadi orang yang berkemenangan dari waktu ke waktu. Ada amin? Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan separuh-separuh, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Coba bilang pengertian. Kata pengertian dalam bahasa aslinya adalah pengetahuan saudara, akal budi saudara, kearifan saudara, ya.
Itu pengertian yang Anda dapat melalui kehidupanmu sehari-hari di dalam dunia ini. Jangan mengandalkan semua pengertian-pengertian yang sudah dapat di dalam dunia ini. Bukan cuma itu yang Anda perlukan, kata Tuhan. Akuilah Dia dalam segala langkah lakumu dan Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bicara bijak, bicara kecerdasan, bicara juga kearifan, bijaksana saudara. Ini semua adalah wisdom of man. Jangan mengandalkan itu. Bukan berarti itu nggak perlu ya. Saya nggak bilang bahwa itu nggak perlu. Tapi Anda jangan mengandalkan itu. Anda harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Karena Dia yang beyond, Dia akan memberikan melampaui apa yang Anda sudah ngerti. Dia memberikan melampaui apa yang rasa Anda bijak. It's beyond. Haleluya. Tahukah saudara di tengah kerumitan seperti itu Anda butuh hikmat. Tadi dokter itu ada buktinya. Dia beyond. Berdasarkan kedokteran aja dia bilang udah begini, dia udah coba, dia bingung saudara. Doa menjawab itu. Tuhan menjawab itu. Katakan amin. Bagaimana saudara Esther bisa menolong bangsa Israel? Yang mau bangsa Yahudi yang mau dihabisi sama Haman. Kalau Anda baca di kitab Esther. Haman adalah seorang yang mau menghabisi etnis Yahudi. Bagaimana caranya? Kalau nggak ada wisdom of God. Bagaimana caranya? Kalau dia tidak minta hikmat dari Tuhan untuk mengaplikasikan sampai Haman akhirnya digantung. Betul nggak saudara? Dia tidak langsung ngomong sama raja. Dia ada step-stepnya. Itu adalah tuntunan Tuhan. Saya percaya ada wisdom of God. Haleluya. Ada amin saudara? Bagaimana Paulus bisa menulis segala tulisan yang ada di dalam perjanjian baru kalau dia tidak punya wisdom of God, dia tidak punya revelation from God. Pewahyuan dari Tuhan. Saya percaya saudara, enlighten, Anda bisa menjadi mengerti, dapat paham banyak hal dari Tuhan ketika Anda punya wisdom and revelation. Dan ini sangat penting buat saudara. Saudara jangan bilang bahwa apa saya perlu ya 2 pelajaran ini? Sangat perlu buat saudara dalam keseharian saudara. Cuma kita selama ini gak pernah mengaplikasikan dan mengakses itu. Saya kasih saudara ilustrasi ya. Anda tahu, ada yang tahu gak di sini mengenai safe deposit box yang biasanya ada di bank? Ada yang tahu? Mengenai safe deposit box, coba angkat tangan yang tahu. Saya nggak nanya saudara isinya apa, saya cuma tanya Anda tahu apa enggak. Yang tahu angkat tangan. Alright. Oh cukup lumayan, oke. Safe deposit box cara kerjanya begini. Ketika Anda sewa sebuah box yang anti api di bank, itu ada beberapa nomor di dalamnya. Katakan Anda dapat nomor 21, dikasih kunci nomor 21. Saudara jangan pikir Anda bisa buka Anda punya box 21 sewaktu-waktu dengan kuncimu sendiri. Impossible. Kenapa? Karena ketika Anda mau buka box 21 yang ada di dalamnya ada harta tersembunyi. The hidden riches of God. Haleluya. Kekayaan tersembunyi dari Tuhan. Di dalam Alkitab ada kekayaan tersembunyi dari Tuhan. Anda butuh hubungi bank. Anda bilang saya datang, saya mau buka safe deposit box saudara. Oke, dia tanya Bapak nomornya berapa? 21, dia lihat nama semua, data semua oke. Dia akan masuk, turun sama-sama saudara, biasanya di basement, dia turun sama saudara. Lalu dia bilang masukkan kunci saudara 21, dia masukin kunci di sebelah kanannya. Betul apa enggak begitu? Hah? Lalu Bang bilang begini, Bapak dengerin aba-aba saya, kita putar kanan sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3, klik baru buka, betul? Lalu dia tinggal, lalu Anda bisa ambil. Saya beritahu saudara, pengertian saudara, pengalaman saudara dalam hidup ini, Tuhan kasih kunci 21. Tapi kalau mau membuka kedalaman, the hidden riches, Anda butuh satu kunci yang bersama dengan kunci Anda buka sama-sama. Itu namanya wisdom, itu namanya revelation, itu namanya Christ. Enggak bisa Anda buka. Buktinya apa? Petrus semalam-malaman tangkap ikan, dia punya kunci 21. Enggak dapat semalam-malaman. Sampai kunci yang satunya lewat di pagi hari, baru terbuka.
Haleluya. Hari ini saya mau beritahu saudara, ada banyak harta tersembunyi yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup saudara. Kunci sudah diberikan nomor 21 pada saudara. Tapi Anda butuh kunci yang satu. Wisdom, revelation to unlock it. Come on. Untuk membuka itu. Karena itu di dalam 1 Korintus 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima dikatakan bahwa baik perkataanku, baik pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia tetapi kepada kekuatan Allah. Amin. Jangan hanya mengandalkan kunci 21. Coba bilang sebelah saudara, jangan ngandalin kunci 21. Nanti orang cerita-cerita di luar orang pada bingung, ini khotbah apa nih kunci 21 gitu. Kunci pas nomor 21 atau apa gitu. No, Anda butuh kunci yang lain. And that key is the wisdom and revelation from God. And the Christ himself. Kristus itu sendiri. Sampai sini Anda paham? Anda sudah mengerti apa itu? Anda sudah mengerti manfaatnya. Sekarang saya mau ajak saudara, sumbernya dari mana? Anda mesti ngerti sumbernya, the revelation and the wisdom itu dari mana. Jelas saudara yang dikasih Tuhan. Hikmat itu ada 4 kalau dalam Alkitab, saya nggak usah tunjukkan ayatnya. Dari atas, yaitu dari Tuhan, dari manusia, dari dunia, dan dari setan. Ya, kalau Anda mau baca nanti ada di Yakobus 3:15. Anda catat sendiri itu ya. Hikmat itu ada 4, dari Tuhan, dari atas, dari manusia, dari dunia, dan dari setan. Hari ini saya mau ajak saudara melihat satu ayat, beberapa ayat, untuk Anda tahu sumber revelation dan sumber wisdom itu dari Tuhan. Itu di mana ayat-ayatnya? Mari kita lihat Mazmur 36 ayat yang ke-10. Mazmur 36 ayatnya yang ke-10. Nanti bagian terakhir saya akan bagi kepada saudara bagaimana caranya saudara bisa memperoleh wisdom and revelation from God. Mazmur 36 ayat yang ke-10. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Coba bilang, di dalam terang Tuhan. Sekali lagi, di dalam terang Tuhan saya melihat terang. Karena kalau baca itu mungkin nggak begitu ngerti, kok apa maksudnya? Atau mungkin yang sudah mengerti, puji Tuhan. Di dalam terangmu, aku melihat terang. Wow. Saya suka ilustrasikan begini. Anda pernah nggak sih ke toko emas dan berlian lihat-lihat gitu? Kan biasa tuh ya, kalau toko berlian sama emas paling enak dilihat. Paling nggak enak waktu belinya kan ya. Makanya kita menghindar kan begitu. Tapi lihatnya enak gak? Ya. Saya tanya, yang pernah lihat berlian di toko El Talasia, toko-toko, coba angkat tangan. Pernah lihat? Oke. Biasanya berlian ini ditaruhnya di bawah lampu neon apa lampu sorot? Hah? Lampu sorot. Kenapa? Supaya potongan-potongannya, kilauannya itu makin jelas. Tapi pertanyaan saya, di bawah lampu neon bisa nggak? Bisa nggak? Bisa dong, bisa. Tapi cahayanya sama nggak? Nggak sama. Saudara tahu nggak Alkitab saudara itu isinya berlian dari Tuhan? Hah? Anda mau coba ngerti ayat Alkitab pakai terang neon, yaitu terang pengetahuan manusia, ilmu pengetahuan manusia, coba ngerti. Nggak sama kalau Anda dapat sorotannya dari Roh Kudus. Ketika Anda dapat terang dari Roh Kudus, maka tiba-tiba itu ayat hidup unlock. Dan Anda mendapat cahaya yang wow dan masuk ke dalam hatimu mulai terbuka. Boom, Anda mulai mengerti, itu namanya aku di dalam terangmu, aku bisa melihat terang. So if you want to know the Bible, to unlock the Bible, bukan cuma sekedar sekolah STT dengan lulusan STH. Saya tidak tahu. Lalu MTH makin tidak tahu. Anda ngerti? Saya tidak tahu itu STH. Jadi kalau Anda bilang saya dari STH, itu ketahuan Anda tidak tahu sebenarnya. Begitu Anda pakai MTH, ketahuan makin tidak tahu. Oke. Saudara, itu sebabnya you need the help of the Holy Spirit. Dan Roh Kuduslah yang akan mengilhamkan kepada saudara. Roh Kuduslah yang akan memberikan pengertian kepada saudara how to apply, bagaimana mengaplikasikannya. Makanya saudara gak bisa lari jauh dari Holy Spirit. Amen. 1 Korintus 2 ayat 11.
Lalu kita masuk ke ayat 14-15. Ada banyak ayat yang saya sampaikan kepada saudara hari ini. Kenapa? Wisdom, revelation harus kita bahas based on this firman ya. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalamnya. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain dari Anda mau mengerti hal-hal yang dari dalam Allah. Anda butuh Holy Spirit. Karena hanya roh Allah yang bisa mengerti apa yang ada dalam diri Allah. Dan hanya roh Allah yang bisa menyingkapkan pengertian seperti yang Tuhan ada. Supaya Anda bisa lihat Tuhan secara benar. And Holy Spirit akan buka saudara. Sumber dari wisdom, sumber dari revelation is the Holy Ghost. Is the Lord, adalah Tuhan itu sendiri. Halo, amin. Ayat 14. Ayat 14. Tetapi manusia duniawi. Manusia yang hidup dalam kemanusiaannya dan kealamiahannya saja tidak akan menerima yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu apa? Kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dipahami dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani, coba bilang manusia rohani. Manusia rohani menilai segala sesuatu tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Kenapa? Karena dia menjadi beyond. Sehingga dia bisa banyak mengerti. Kalau Anda nggak ngerti di sekolah, tahukah saudara Tuhan bisa membantu saudara di rumah untuk bisa mengerti? Kalau Anda nggak ngerti di pekerjaan saudara, tahukah saudara Roh Kudus bisa membantu saudara untuk mengerti pekerjaanmu? Tahukah saudara ketika Anda melayani Anda nggak ngerti, Roh Kudus bisa menolong saudara untuk bisa melayani? Anda nggak ngerti sebagai ibu rumah tangga, Anda nggak ngerti sebagai ayah, Anda nggak ngerti sebagai seorang anak, bagaimana seharusnya Roh Kudus bisa menolong saudara. Come on, amin saudara. Makanya orang duniawi nggak ngerti perkara rohani. Waktu saya masih bekerja di bank dulu, lagi nunggu, kita lagi mau ada tanda tangan beberapa bank, konsorsium beberapa bank membiayai sesuatu proyek yang cukup besar pembiayaannya. Teman saya bicara sama saya, lagi nunggu soalnya, berdua. Dia bilang begini, teman deket. Gua lihat lu gila Tuhan ya. Apa maksud lu? Saya bilang gitu, lu gila Tuhan, tantar Tuhan, haleluya lah, puji Tuhan lah. Lu gila Tuhan. Saya bilang gitu, gua mendingan gila Tuhan daripada gila judi, lu tahu nggak? Saya bilang gitu. Nah lagi ngomong dia bercanda sama saya gini deh. Gua minta kalau lu bilang benar ada Tuhan, buktikan Tuhan itu ada. Waduh, saya bilang buktikan Tuhan ada, susah juga ya. Kalau orang udah nggak percaya di mana-mana saya di-fade terus, betul nggak? Saya minta hikmat, nah ini hikmat, coba bilang hikmat. Tuhan kasih saya hikmat. Saya jawab dia, yang nggak percaya kan lo? Gua nggak percaya. Kalau gua percaya gua nggak perlu bukti dong. Lalu lu kan nggak percaya, justru gua nggak percaya. Lu perlu buktikan kalau Tuhan ada. Lo enggak, gua balik sekarang. Karena lu nggak percaya, buktikan Tuhan tidak ada. Ayo. Coba sekarang lu yang buktikan, jangan gua. Kalau gua mah gak usah buktikan, emang gua percaya Tuhan. Lu yang bilang gak ada Tuhan, buktikan Tuhan tidak ada. Pusing dia. Dia ngomong ini saya pepet terus. Sekarang saya yang fefet dia kan. Saya pepet terus sampai terakhir dia bilang gini, lama-lama gua percaya juga. Nah itu sebabnya loh. Haleluya. Amin saudara. That's a wisdom. Manusia duniawi gak ngerti. Satu ayat penting. Sebelum saya tutup dengan bagaimana caranya memperoleh. Ayub 32 ayat 7 dan 8. Saudara dengerin khotbah ini, nggak bisa langsung aja cerna begitu saja. Setelah pulang pasti Anda perlu review kembali. Supaya Anda betul-betul ngerti wisdom and revelation. Ayub 32 ayat 7 dan 8. Pikirku katanya, biarlah yang sudah lanjut usianya, yang senior berbicara. Dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Karena dia pikir makin tua makin berhikmat gitu loh. Tetapi jawabannya gini. Roh yang di dalam manusia saudara dan saya. Dan nafas yang maha kuasa. Itu yang memberi kepadanya pengertian. Enggak ada urusan sama usia. Yang penting you have the breath of God yang dihembuskan sama kepada Adam, ada nggak pada saudara? Kalau Anda punya Holy Spirit, rohmu ada dan Anda mendapatkan nafas dari Tuhan, Anda punya pengertian.
Siap? Haleluya. Anda siap untuk bisa menerima hikmat? Tahu nggak hikmat ada di mana-mana? Saya mau kasih tahu dulu, sumber hikmat itu bisa dapat di mana-mana. Amsal 1, 20, 21 bilang hikmat berseru di jalan-jalan. Dia berseru di lapangan-lapangan, memperdengarkan suaranya. Di atas tembok ia berseru, di depan pintu gerbang kota mengucapkan kata-katanya. Jadi hikmat ada di mana-mana, tinggal kita bisa perhatikan atau enggak. Mau kasih perhatian atau enggak? Ya, cara memperolehnya nomor 1, minta. Coba bilang minta. Tadi ada tuh yang sudah menjelaskan, kalau kamu kekurangan hikmat, minta. Saya nggak usah tunjukkan ayatnya ya. Amin, untuk mempersingkat waktu. Coba bilang minta. Sama Tuhan kalau kurang hikmat, minta. Caranya apa? Memang bilang, saya nggak bisa, saya minta, saya perlu. Kalau Anda nggak minta, Anda nggak dapat. Betul? Anda nggak bisa berdiri di depan gerai Kentucky, diem aja dalam hati. Anda lagi mau pesen ayam goreng original paha, diem dalam hati, original paha, diem. Terus tanya, mau apa? Mestinya dia sudah tahu. Bagaimana gua tahu kalau kau nggak meminta? Karena Anda berpikir Tuhan sudah tahu apa yang dalam hatimu, lalu Anda diem aja, Tuhan juga pasti. No, minta kata Tuhan. Kalau hikmat minta, karena hikmat nggak bisa dibeli, hikmat harus diberi, diterima dari Tuhan. Amin. Yang kedua, akrab sama Tuhan. Saya nggak tahu seberapa banyak Anda akrab sama Tuhan tiap hari. Akrab sama Tuhan itu bukan waktu di gereja. Kita bisa akrab sama teman, belum tentu akrab sama Tuhan. Yang ketiga ini penting, saya tutup dengan yang ketiga. Anda harus siap menjadi bodoh. Aha. Anda harus siap menjadi bodoh. 1 Korintus 3:18 saya bacakan sebagai penutup. Jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Semakin Anda merasa saya sudah tahu, saya sudah ngerti, saya bisa, hikmat tidak akan Anda terima. Semakin Anda berkata, saya bodoh, saya tidak mampu, saya tidak bisa, memang Tuhan, saya perlu Engkau, hikmat mengalir kepada saudara. Semakin Anda akrab dengan dia, bergaul sama dia hari lepas hari, semakin Anda berdoa, selaraskan pikiranmu sama Tuhan, Anda akan melihat hikmat mengalir, revelation akan diberikan pada saudara. Dan Anda meminta, artinya ada desire, ada keinginan untuk punya hikmat, ada keinginan untuk dapat revelation. Anda dengar khotbah ini, Anda bisa pulang, Anda tidak meminta, karena belum tentu Anda punya desire. Tapi kalau Anda punya hikmat, Anda punya kerinduan maksud saya, punya keinginan Tuhan berikan aku, Anda akan meminta. Dan bagi Anda yang meminta dengan iman, Anda akan diberikan oleh Tuhan. Bisa katakan amin? Siang hari ini, hikmat tidak dapat dibeli di mana-mana. Hanya ada karena Tuhan memberikan itu kepada saudara. Mari siang hari ini saya undang Anda bangkit berdiri. Arahkan hatimu sebelum saya serahkan mimbar ini. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, aku berdoa hari ini. Hidup yang semakin rumit, hidup yang semakin kompleks, masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah pekerjaan, masalah-masalah kehidupan, masalah-masalah mental, kesehatan, tekanan-tekanan hidup membuat manusia, membuat kami hari ini banyak yang mungkin Tuhan dalam keadaan bingung, khawatir, cemas, takut, tak berdaya, ragu, goyah imannya, bertanya-tanya di mana Tuhan. Hari ini Tuhan, Engkau memberi penjelasan kepada kami. Di tengah kehidupan yang rumit, Engkau ada di situ. Di tengah kehidupan yang sangat sulit, Engkau ada di situ. Siap untuk memberikan beyond, melampaui apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Engkau akan memberikan hikmat kepada kami. Engkau akan memberikan kepada kami pewahyuan. Supaya kami bisa mengenal Tuhan. Semakin kita mengerti firman. Supaya kami melihat firman itu yang memerdekakan. Jawaban-jawaban hidup ada dalam firman. Dan Engkau akan memberikan kami hikmat. Bagaimana mengaplikasikannya semua. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang bukan hanya sekedar Kristen ibadah, rajin ibadah, tapi sebagai orang Kristen yang berkemenangan.
Seorang Kristen yang berdampak menjadi berkat bagi segala kehidupan yang ada di sekitar kami.